tentang cinta ilahiyah. Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta itu paling tidak ada 7. Mahabbah itu cirinya 7. Mahabbah terhadap apapun sebenarnya termasuk pada Allah. Yang pertama, kasratut dzikr, selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai, atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa. Anytime kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin zikir terus, Pak. Mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iya loh, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh, ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratul dzikr. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku ndak? Mesti ingat. Kalau dadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua, ijab, kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta. Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alah, biasa, tidak ada istimewanya. Tidak mungkin begitu. Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik, yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ijab. Pasti tidak biasa. Kalau ngomongnya, alah biasa-biasa aja kok Pak, kayak yang lain. Oh berarti kamu belum jatuh cinta itu. Itu paling kamu asal tidak jomblo gitu aja. Asal punya pasangan. Tapi yang jatuh cinta beneran pasti ada ijabnya, ada kagumnya, apalagi sama Allah. Jadi wow sama Allah. Oke, itu ciri kedua tandanya orang. Ciri yang ketiga, ridho, rela. Jadi cinta itu rela, apapun keinginan, apapun keputusan yang dicintai. Kalau sama Allah ya takdirnya Allah apa saja kamu terima. Itu menunjukkan kamu cinta. Tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menuntut macam-macam. Ya sudah, kalau dikasih ini ya tidak apa-apa, dikasih segini ya tidak apa-apa, alhamdulillah saya terima. Itu menunjukkan kamu sudah cinta. Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh. Orang bisa bilang, iya Pak saya ikhlas kok Pak, tapi kalau tidak ikhlas beneran itu ya tidak iso ikhlas. Itu urusan rasa, bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas. Tapi kalau batinmu tidak ikhlas ya tidak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi ridho yang hakiki, yang dari batin, menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Tenaga, harta, waktu, apapun demi si dia. Itu menunjukkan mau berkorban. Tadi Zulaikha apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya khauf, rasa takut kehilangan, takut berpisah, takut jauh, takut pacarnya, kekasihnya tidak ridho, takut, itu khauf namanya.
Kamu takut berpisah sama aku? Enggak, pisah sama kamu ya nyari yang lain. Nah, itu namanya belum cinta. Aku masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau kok. Itu namanya belum cinta. Kalau cinta ada khaufnya, ada takutnya. Terus ada roja. Roja itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Karena harapan. Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah, patuh. Jadi tidak bantah. Itu namanya cinta. Diminta apapun, kalau memang dalam kuasanya dipenuhi, itu menunjukkan cinta. Jadi coba kamu, tadi saya bilang cinta itu relasi yang agung, relasi dengan sesama, dengan apapun yang paling tinggi, karakternya itu. Terhadap yang kamu cintai, apakah kamu selalu ingat, apakah kamu kagum, ridho, mau berkorban, ada ketakutannya tapi ada juga harapannya dan patuh. Ini saya bawa ringkes-ringkes teori. Jenisnya cinta ilahiyah itu, kalau ini sudah sangat teoritis, ada mahabbatullah, ada mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada mahabbah fillah walillah, ada mahabbah ma'allah. Yang nomor 1, 2, 3 itu yang terpuji, yang terakhir yang tidak boleh. Kalau dalam agama itu nanti namanya musyrik. Mahabbah ma'allah. Kalau mahabbatullah itu cinta pada Allah. Semua yang dijelaskan di depan tadi itulah cinta pada Allah. Termasuk cinta pada Allah adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apapun atau siapapun yang dicintai Allah, itu termasuk cinta juga pada Allah. Allah cinta kebaikan, kamu cinta kebaikan. Allah sangat mencintai Rasulullah, kamu cinta Rasulullah. Allah mencintai apapun dan siapapun, kamu juga mencintainya. Itu namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Itu juga termasuk kecintaan pada Allah. Ada lagi yang ketiga, mahabbah fillah walillah. Cinta dalam Allah dan karena Allah. Kamu mencintai apapun, kita ini kan banyak unsur-unsur alami yang cinta, yang itu ternyata bukan Allah. Misalnya cinta orang tua, cinta negara, cinta lingkungan sekeliling, cinta sama lawan jenis. Usahakan dia fillah dan lillah, dalam Allah dan karena Allah. Kenapa mencintai orang tua? Karena Allah. Allah menyuruh kita menghargai orang tua, mencintai orang tua. Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga. Allah menciptakan kita berpasangan, menyuruh kita saling mencintai, melanjutkan keturunan. Jadi Allah. Kenapa mencintai lingkunganmu, tetanggamu? Allah suka itu. Kenapa mencintai apa? Allah suka itu, Allah menyuruh itu, Allah mengizinkan itu, Allah meridhoi itu. Itu namanya mahabbah fillah dan lillah. Itu juga termasuk mahabbatullah. Tidak apa-apa. Jadi tinggal dikerangkai oleh Allah. Karena kita masih manusia biasa, masih suka macam-macam, tidak suka macam-macam. Jadi suka dan tidak suka itu usahakan fillah dan lillah. Maka dia akan berubah jadi mahabbatullah. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah. Ada yang lain yang kamu cintai selain Allah di levelnya Allah, itu namanya musyrik. Di dunia ini hanya ada dua yang aku cintai, engkau dan Allah, itu tidak boleh. Yang boleh, aku mencintaimu karena Allah. Oke, koyo lagu ya. Ya, cari sendiri rumusnya. Dan cinta pada Allah itu nanti mendalam rasa.
Semua aktivitas yang dilandasi oleh cinta pada Allah nanti akan menemukan momentum keagungannya sendiri. Saya bawa cerita, mumpung masih ada waktu ya. Jadi ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi Kaisar Akbar Agung itu punya musisi istana kebanggaan, namanya Tan Sen. Jadi ini kayak musikusnya istana yang pokoknya dia ahli luar biasa sehingga dibanggakan banyak orang. Tan Sen ini kalau nyanyi, kalau di situ karena bahasa India, nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung, orang itu merasa kayak ada awan mendung beneran. Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan, merasanya kayak dinginnya kayak hujan. Nyanyi tentang Nagaswara, tentang ular, itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya. Itu saking pinternya Tan Sen. Jadi orang kagum semua sama Tan Sen, dibanggakan semua orang. Tapi satu ketika Kaisar ini mendengar musik, ahli musik tidak terlalu terkenal, tapi sufi namanya Haridasa. Ini dia pengembara. Padahal musiknya nadanya biasa-biasa, tapi setiap yang mendengar tersentuh. Kaisar tanya sama Tan Sen, musikus kebanggaannya ini, kenapa ya lagunya Haridasa itu kok lebih menarik, jauh lebih menarik dari semua lagu yang kamu nyanyikan? Padahal nadanya biasa, isinya biasa. Tan Sen jawabnya jujur. Paduka, hamba bernyanyi memandang Paduka untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari Paduka. Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan, bahkan ingin gaji, ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi show biar dapat balasan. Cuma kalau Haridasa, sedangkan Haridasa dia tidak menatap siapapun, yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa kekas, tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa, apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang. Karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa kulit, bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu, wilayah rohani yang paling dalam. Ruhnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi orang yang menatap itu hanya fokus ke situ, maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan, para ulama tertentu mungkin kalau ceramah, kalau ngomong tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isinya mungkin sangat sederhana, semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah. Mereka tidak mikir imbalan duniawi, mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Padahal yang ngomong kayak gitu loh banyak sebelumnya, lebih canggih, referensinya lebih luar biasa. Tapi kalau beliau yang ngomong, padahal sangat sederhana tapi lebih menyentuh. Nah, itu nilai dari cinta ilahiyah tadi. Masih ada waktu terakhir, tak kasih ceritanya penyair terkenal namanya Hafid. Nama aslinya Samsuddin Muhammad. Beliau ini sufi besar, penyair juga. Mungkin pernah dengar namanya. Ini tentang cinta ilahiyah. Jadi Hafid ini satu ketika, Hafid ini pada saat umur 21 tahun, dia belum sufi. Dia ini cuma pembantu di toko roti. Nah, satu ketika oleh juragannya, Hafid ini disuruh ngantar roti ke rumah seorang bangsawan. Nah, di rumah itu dia ketemu dengan putrinya bangsawan yang cantiknya luar biasa.
Yo biasa lah ya kalau lihat perempuan cantik kan terus tertarik. Dan dia jatuh cinta sama perempuan itu. Waduh, kok ada perempuan cantiknya gitu. Dia terbayang-bayang terus. Nah, ya Hafid ini kan karena pinter, meskipun dia pelayan pembantu yang bikin roti, dia bikin banyak puisi. Nanti puisi-puisinya Hafid kan terkenal. Puisi-puisi cinta. Dan orang suka dengan puisi-puisinya Hafid nanti. Sehingga dia nanti dijuluki pujangga, dijuluki penyair. Meskipun nama aslinya Samsudin Muhammad. Nah, ya meskipun cintanya ini agak susah nyambung. Wong dia cuma pembantu toko roti, sementara yang ditaksir anaknya bangsawan. Yang cantik, ceritanya Hafid ini hitam, pendek, jelek. Ya mungkin kalian lebih ganteng kalau dilihat pakai sedotan. Oke. Terus nah, sampai Hafid ini wah ndak bisa ini jatuh cinta ini, tapi kok ndak mungkin. Akhirnya dia tirakat. Saya ndak tahu ada gak di sini yang pernah tirakatan ya. 40 hari 40 malam tirakatan dia. Ya mungkin dibaca wirid apa gitu lah. Di surat Yusuf tadi kan banyak ayat-ayat yang biasanya dipakai tirakatan untuk menjatuhkan hatinya perempuan. Oke, ya nanti boleh tanya kalau ada yang butuh. Nah, Hafid ini tirakat 40 hari 40 malam karena dia yakin kalau sudah tirakat ini mesti dikabulkan. Dan benar. Di malam ke-40 malaikat datang ke hadapan Hafid. Malaikat ini siap, kamu ingin apa saja aku kabulkan. Termasuk kalau hanya sekedar membuat perempuan itu jatuh cinta padamu. Tapi Hafid ini terpesona oleh kehadiran malaikat ini. Betapa indahnya malaikat ini. Kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Jadi kehadiran malaikat membuat Hafid lupa dengan misinya. Jadi waktu malaikatnya tanya, Hafid kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Hafid bilang, aku ingin Tuhan. Aku ingin Allah. Tidak jadi ingin perempuan. Akhirnya oleh malaikat, ya Jibril saat itu yang datang, Hafid ditunjukkan datanglah ke guru sufi di Siraj, namanya Muhammad Attor. Guru sufi ini pekerjaannya tukang membuat parfum. Dan nanti belajar dari guru itu nanti Hafid jadi sufi besar. Jadi cinta pada dunia, cinta pada perempuan, jatuh cinta pada lawan jenis yang kalau ditarik lebih jauh, kalau dasarnya memang tadi kecantikan, Allah lah yang paling cantik. Melihat malaikatnya saja Hafid terpesona. Maka Hafid bilang, kalau begitu saya revisi permohonannya. Ya, ndak tanggung-tanggung sekarang. Aku jatuh cinta sama Allah. Aku minta Allah. Dan oleh Jibril diarahkan, oke, kalau gitu datangi guru sufi ini, bergurulah ke beliau. Jadilah nanti Hafid sufi besar.